Saya akan bicara pada pagi menjelang siang hari ini, Living in the Holy Spirit. Saya baca buku ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Inggris, David Beer, menulis buku yang berjudul 50 Ways to Help Your Church Grow. Di dalam bukunya, saudara, David Beer mengatakan hampir sebagian besar gereja di Inggris mengalami penurunan. Gereja-gereja di Inggris punya masalah yang serius. Karena kenapa? Survei mengatakan orang menghadiri masjid 4 kali lebih banyak orang yang datang ke masjid dibandingkan orang datang ke dalam gereja. Bahkan survei menemukan banyak yang namanya gedung-gedung gereja dirubah sekarang jadi tempat ibadah yang bukan gereja lagi. Berapa tempat saudara namanya Masjid Zakaria Barton. Itu dulunya adalah bekas gereja Metodis. Di London ada namanya Brick Lane Mosque. Itu dulunya ada gereja Protestan. Ada lagi saudara di Disbury, dulunya ada gereja Methodist Arbor Park, sekarang berubah menjadi masjid. Masjid di Center of Brand itu dulunya adalah gedung gereja, tapi sekarang berubah menjadi masjid. New Peckham Mosque itu dulunya adalah sebuah gedung gereja, tapi jemaatnya kosong, tidak ada lagi jemaat, dibeli oleh komunitas Muslim saudara dan jadi masjid. Ada yang mengatakan 2067 will be the end of British Christianity. Saudara-saudara, ini terjadi di negara-negara yang dulunya basis kekristenan. Dulunya saudara, Inggris kirim banyak misionaris. David Livingstone salah satunya. Itu adalah hamba Tuhan dari Inggris. Tetapi saudara, sekarang Inggris mengalami krisis di dalam kekristenannya. Kenapa saudara? Kita temukan bandingkan dengan gereja Kisah Para Rasul. Gereja Kisah Para Rasul saudara, hanya dalam waktu 29 tahun yang namanya Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai di ujung bumi. Kata kuasa itu kata kuncinya. Dari kata yang dunamis. Dunamis itu kekuatan supranatural. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Orang Kristen mempan gak disantet? Bisa gak orang Kristen disantet? Ada yang jawab sama saya, tergantung Pak Pendeta. Betul. Karena ada Kristen yang haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar, halilintar. Kristen kulitnya doang. Tapi isinya nggak ada Roh Kudus. Saya bisa ngomong 1 jam tersendiri nih soal ini. Kalau orang Kristen punya Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena dunamis ada dalam hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Masalahnya adalah apa? F.J. May mengutip perkataan Karl Bates mengatakan jika Allah mengambil Roh Kudus dari tengah-tengah gereja mula-mula, maka 90% dari apa yang mereka lakukan langsung berhenti. Dan setiap orang mengetahuinya, udah gak ada lagi Roh Kudus, 90%, 95%. Tetapi kalau Roh Kudus diambil dari gereja masa kini, maka 90% kebalikannya, jalan terus pelayanan. Dan gak ada orang yang tahu bahwa Roh Kudus sudah gak ada dalam gereja. Saudara-saudara, kenapa? Karena kalau kita tanpa dunamis dari Roh Kudus, gereja Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Saya bersyukur saudara diberikan kesempatan melayani di NDC. NDC menjadi gereja yang bertumbuh, saya percaya. Karena dari senior pastor dan hamba-hamba Tuhan selalu berkata berdasarkan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menumbuhkan gereja. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Michael Hart dalam bukunya mengatakan bahwa setelah Yesus Kristus, maka Rasul Pauluslah yang memberikan pengaruh bagi kekristenan. Setelah Yesus Kristus. Kenapa? Kalau saudara baca baik-baik dalam Kisah Para Rasul, saudara baca baik-baik dalam Perjanjian Baru, maka penyebaran kekristenan Tuhan pakai yang namanya Rasul Paulus. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 surat Tuhan pakai yang namanya Rasul Paulus. Teologi ajaran Kristen banyak saudara dari hasil hikmat Roh Kudus yang menginspirasikan Rasul Paulus untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan bagi gereja Tuhan segala zaman. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus bersaksi dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada menyatakan Roh Kudus dari kota-kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Rasul Paulus seorang Farisi, seorang ahli agama
yang bertobat terima Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dulunya seorang penganiaya jemaat. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Menyatakan dirinya kepada Saulus, nama Ibrani Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menjadi orang percaya. Saudara-saudara, namun dia mengatakan sebagai tawanan roh. Jadi artinya apa? Walaupun dia seorang ahli agama, walaupun dia seorang Farisi, memahami yang namanya Taurat dengan baik. Tetapi saudara tahu yang namanya hidupnya tanpa Roh Kudus tidak akan berdampak bagi banyak orang. Tidak akan menjadi rasul yang menangkan banyak jiwa. Saya selalu mengatakan keahlian, kepintaran, gelar teologi tidak bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Saya tidak anti dengan gelar sekolah teologi. Saya pun juga ngajar di sekolah teologi. Tetapi orang tidak bisa berkata, karena saya punya gelar STH, MA, MDim, MTH, PhD, PPD, Mikrolet, Angkot, Paspor, Menol, MRT, LRT. Maka saya jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saya tidak anti dengan gelar sekolah teologi. Tetapi saudara, kalau saudara berkata, saya mau hidup saya berdampak. Bila Roh Kudus pimpin hidup saya. Istilah yang dipakai tawanan roh. Ini sebuah ungkapan yang cuma sekali dipakai di dalam Alkitab. Istilah tawanan roh dipakai oleh Rasul Paulus dari sebuah kata Yunani yang artinya ditawan, dibelenggu, dipenjarakan. Ini artinya apa? Rasul Paulus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang menguasai hidupnya, dalam hidupnya, sehingga saudara dia berdampak. Karya Roh Kudus inilah yang membuat dia saudara mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena ketika dia bertobat, ada orang yang namanya Ananias datang, tumpang tangan kepada Saulus, supaya Saulus, Rasul Paulus, penuh dengan Roh Kudus. Ungkapan penuh dengan Roh Kudus, itu artinya apa? Influence by. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu bukan karena kalung salibnya yang gede. Banyak kadang-kadang kekristenan terlalu banyak main aksesoris. Saya pernah diundang di sebuah kebaktian. Ini kebaktian kantor, saya kaget. Jemaat yang hadir itu laki-laki semua. Kebaktiannya di sebuah restoran. Yang hadir saudara, itu badannya besar-besar. Gelap semua, hitam. Saya kaget saudara. Ini kebaktian bukan. Karena mereka di luar merokok, badan besar-besar. Saya pikir saya salah masuk nih. Ketika saya mulai nengok-nengok. Yang undang saya berkata, Pak Amos, ini kebaktian kita di sini. Saya tanya sama yang undang saya, ini jemaat semua. Jemaat Pak, ini kebaktian kantor apa? Debt collector Pak. Oh Tuhan tolong, selamatkan jiwaku Tuhan. Ternyata mayoritas Ambon dan orang dari Indonesia Timur. Saya ini kan Hitachi Amboin, papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Papa saya namanya Ho Leong Guan, makanya nama saya Amos Hosea. Karena saya Ho, saudaranya Boboho, gitu ya. Cuma ibu saya Manuhutu. Jadi saya tahu sedikit nih, tampang-tampang kayak om saya nih ya. Orang Ambon itu pastor, kalau ibadah pakai kalung salib, Peri. Ya, sampai saya ngomong pakai aksen Ambon, alepung salib besar Orang Ambon jawab, Domene itu panggilan buat pendeta, buat orang Ambon ya. Dari bahasa Belanda Domene, beta pikul salib, bayangkan. Ya. Beta pikul salib, habis itu maki-maki orang karena debt collector. Gak diukur dari aksesorisnya. Tapi diukur dua hal saudara. Orang yang menjadi tawanan roh. Yang pertama, dia menjadi saksi bagi Kristus. Rasul Paulus berkata buat para penatua Efesus. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah. Dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ungkapan saksi dari kata Yunani martus. Minggu lalu Pastor Ivan sudah uraikan panjang lebar khotbah di NDC CP. Saya mau tegaskan kembali saudara pengertian martur. Martus. Kita menemukan istilah martir. Martir adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Rela menderita. Untuk apa? Mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Menjadi saksi itu artinya apa? Dia tidak goyah imannya walaupun menghadapi tantangan. Saya buka saudara selama pandemik, saya browsing di internet. Hampir tiap hari, karena nggak ngapa-ngapain kan, jadi kita buka-buka internet aja. Saya ketemu ada banyak artikel yang menarik. Sampai saya melakukan sedikit riset. Dan saya menemukan banyak YouTuber. Terang-terangan berkata, why I left Christianity. Former Christians explain why they really left the church. Saya baca artikel, puluhan artikel.
Mereka dulu Kristen. Bahkan yang berkata anak pendeta beberapa. Mereka berkata my father was a pastor. Bukan gereja kecek-kecek. Ada orang tuanya itu jemaat di mega church. Tapi dia jadi ateis, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kekristenan, saudara, itu bukan karena gedung gereja yang megah. Bukan karena karpet yang empuk, AC yang dingin. Sehingga jemaat berkata dingin-dingin empuk. Tapi gereja bertumbuh, gereja berdampak, gereja menangkan jiwa. Orang percaya jadi saksi. Karena Roh Kudus yang pimpin hidupnya. Hidupnya sebagai tawanan roh. Sehingga Rasul Paulus, saudara, setia sampai pada akhirnya. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10. Ada ungkapan, be faithful until death. And I will give you the crown of life. Kalau saudara mau menjadi orang percaya yang setia sampai pada akhirnya. Saudara mau? Amin. Amin. Yang mau setia sampai pada akhirnya. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput orang-orang percaya. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan, saudara. Saudara harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang lagi pacaran, cek pacar saudara saat ini. Kalau dia bukan anak Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Jangan mengenapi lagu dangdut dalam berpacaran. Lirikan matamu, imanku rontok, putus. Itu bukan dari Roh Kudus. Kalau kita mau setia sampai pada akhirnya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bagaimana caranya? Roh Kudus menjadikan kita saksinya. Saya baca dalam Kisah 20 ayat 23, 24. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk beri kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika Saulus bertobat, dia mendapatkan suara Tuhan dari namanya Ananias. Dan Ananias mendengar suara bahwa betapa banyak penderitaan yang harus Rasul Paulus tanggung oleh karena nama Yesus. Seorang hamba Tuhan, M.R.T. Han mengatakan begini, to come to Christ cost you nothing, to follow Christ cost you something, to serve Christ cost you everything. To come to Christ cost you nothing. Kenapa? Karena kekristenan beda dengan agama. Agama adalah usaha manusia berdosa. Mencari Allah yang kudus, itu agama. Tapi iman Kristen adalah apa? Allah yang maha kudus. Mencari manusia berdosa. Agama dari bawah ke atas. Manusia berdosa. Cari Allah yang maha kudus. Dari bawah ke atas. Usaha manusia, itu agama. Tapi kekristenan, keselamatan kita. Sola gracia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia Allah yang maha kudus. Dia datang ke dalam dunia. Menebus dosa kita. Itu yang namanya kekristenan. Jadi agama dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Semua ikuti kalimat saya. 1, 2, 3. Agama. Agama dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Semua tangannya begini. Kalau nggak saya tahan sampai jam 1. Agama dari bawah ke atas. Semua tangannya tinggi-tinggi. Biar kiri kanannya pingsan. Ya. Iman Kristen dari atas ke bawah. Jadi kalau pulang ke rumah orang tanya, tadi khotbahnya apa? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Gue juga tahu kalau kayak di sini mesti naik dulu baru turun lagi loh gitu ya. Memang terima Tuhan Yesus. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi setelah kita menjadi pengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Seorang hamba Tuhan lain mengatakan, if following Christ has never cost you anything, you're not following Him. Saya baca data 2020. More than 340 million Christians experienced high levels of persecution and discriminations. 61,000 Christians were killed for faith-related reasons. Ribuan orang Kristen menderita karena nama Yesus. Tapi survei di Kanada mengatakan hanya 33% yang setuju, 45% tidak setuju bahwa menjadi orang Kristen harus pikul salib dan sangkal diri. Artinya gak perlu bayar harga. Untuk jadi saksi Kristus, Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Untuk apa saudara? Bayar harga. Di Inggris saya browsing di internet saudara. Perawat Kristen dipecat karena memberikan Alkitab kepada seorang pasien. Dipecat di Inggris. Di Amerika seorang dosen dipecat karena tidak setuju dengan teori evolusi. Teori evolusi adalah teori yang mengatakan manusia berasal dari nyomet. Monyet maksudnya. Dipecat.
Saya pernah khotbah, pastor, yang kesaksian pensiunan kolonel. Dia cerita, saya ini mestinya harus ada bintang. Tapi, ini mohon maaf saya nggak bisa ngomong saudara. Ini kejadian betul-betul. Karena saya yang khotbah yang bersaksi. Dia harus sangkal imannya. Dia harus ganti KTP-nya. Dari tulisan agama Kristen ke agama yang lain. Baru bisa naik pangkat, Pak. Saya tahu persis saudara. Politik kita nanti goncang-gancing. Dengan politik identitas. Udah saya nggak usah ngomong ini saudara. Sudah pasti tahu dah. Kalau sekarang kan jemaat tuh udah lebih pinter soal ngegosip. Ya, viral-viral yang begitu-begitu. Tetapi kalau saudara mau jadi saksi bagi Kristus. Saudara harus siap bayar harga. Karena Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan dan kekuatan. Amin. Contoh lagi. Sekarang gereja di Korea saudara mengalami decline. 2015 sebuah poll mengatakan younger generations are becoming increasingly less Christian and less religious in general. Kena K-pop, pastor. Ini menarik studinya. Mulai 2015 ke sini, orang-orang muda mulai hilang dalam gereja. Saya bersyukur di NDC masih banyak orang-orang muda. Kita bersyukur ada ibadah jam 11, pastor ya. Kita bersyukur anak-anak kita, saudara, masih ikut Tuhan Yesus. Tapi kenapa kekristenan di Korea mengalami penurunan? Pak Sukamto dalam bukunya halaman 130 saya kutip langsung. 2 sebab mengapa terjadi penurunan pertumbuhan gereja Korea Selatan. Yang pertama, tingkat kemakmuran yang tinggi. Yang kedua, tidak ada lagi namanya aniaya. Karena waktu kekristenan ditanam pertama-tama di Korea, dalam masa perang Korea, itu pendeta-pendeta, orang Kristen, pemimpin gereja diculik, dibunuh. Jadi kekristenan di Korea itu bertumbuh kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan, mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Orang percaya yang ditawan oleh Roh Kudus. Dia jadi saksi Tuhan dengan cara apa? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah segala hal yang menghimpinya. Dia tetap berkata, Yesus Tuhan Juru Selamat yang memberikan saya kekuatan dan kemenangan. Ketika orang Kristen teraniaya dalam masa kekaisaran Romawi. How did the Romans treat the Christians? Orang-orang Kristen dianggap ilegal oleh pemerintah kerajaan Romawi. Banyak orang Kristen dibunuh. Tetapi sudah lihat, orang percaya bertumbuh luar biasa. Hanya dalam waktu 350 tahun. Gereja Tuhan sudah melebihi 50% di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Nigeria is one of the world's most dangerous countries to be a Christian. Nigeria itu menjadi salah satu negara yang paling berbahaya bagi orang Kristen. Karena ada namanya ethnic cleansing. Tetapi gereja-gereja di Nigeria jumlahnya luar biasa. Sebuah gereja namanya The Redeemed Christian Church of God is said to have over 2 million members in Nigeria alone. Living Faith Church Worldwide has Faith Tabernacle. It is said to fit 50,000 people as well as the outside overflow capacity of 250,000. Tsunamis International Gospel Center dedicated its 100,000 seating capacity auditorium called the Glory Dome of the 24th November 2018 in Nigeria. Artinya apa saudara? Orang percaya dibabat semakin merambat. Saya buka di YouTube ada kesaksian seorang ibu namanya Ibu Julie. Ibu Julie ini menikah dengan seorang pemain bass terkenal zaman dulu namanya Arthur Kaunang. Saya kaget saudara. Karena Ibu Julie ini menjadi Kristen gara-gara menikah sama Arthur Kaunang. Arthur Kaunang ini pasti Fam Manado ya. Fam Kaunang itu Fam Manado. Karena menikah dia jadi Kristen. Tapi ternyata Arthur Kaunang sering kelilipan. Gak bisa bedakan mana istri sendiri, mana istri orang. Sudah tahu nggak? Dia selingkuh dengan berapa perempuan? Ini saya dengar langsung kesaksiannya, saudara. Ya, ini waktu Ibu Juli kesaksian tuh Pak Arthur di sampingnya. Jadi kalau perempuan kan mohon maaf, kadang-kadang kan perempuan main perasaan, betul nggak? Ya, kalau ngomong kan suka melankolis dan hiperbolis. Ya, ini enggak. Karena pas dia ngomong begitu, suaminya di sampingnya gini-gini. Tahu nggak yang namanya Arthur Kaunang selingkuh dengan berapa perempuan? 64. Bukan hanya itu, tapi dia nyaris membunuh istrinya. Berapa tahun?
Selingkuh 29 tahun. 29 tahun. Dia pernah diinjak-injak, patah tulang. 2 tahun tinggalin Ibu Juli, balik gebukin. Tinggalin lagi, balik gebukin. Loh, emangnya apaan sih? Pokoknya sinetron kalah dah ceritanya. Tapi yang luar biasa Ibu Juli berkata, saya tidak pernah mengucapkan kata cerai. Dia tetap berdoa. Ini orang tuanya artis Tessa Kaunang. Ini orang tuanya artis Tessa Kaunang. Dia berkata, saya punya kemampuan untuk tidak mengatakan cerai. Saya terus berdoa. Singkat cerita saudara, karena dia dapat kekuatan dari Tuhan. Yang dia katakan itu karena Roh Kudus. Karena Tuhan yang berikan kekuatan. Suaminya pukul dia. Pak, haleluya. Dia bilang, block, glory. Black, glory, haleluya. Gedebuk, pingsan, bangun. Suaminya bertobat saudara. Kenapa? Karena orang yang dipimpin Roh Kudus, yang menjadi tawanan Roh Kudus. Dia jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Sekarang suami istri ini melayani dan bersaksi. Tuhan tuh luar biasa. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini suami kayak gimana. Karena di jemaat ada yang ngomong gini sama saya, Pastor. Pak Amos, suami saya kalau di rumah sama di gereja beda ngomongnya. Kalau di rumah manis banget, panggil saya pakai bahasa Inggris. Honey, artinya madu, susu telur, madu jahe, itu di rumah. Tapi kalau di gereja, kalau di gereja manggilnya begitu. Ya manis banget, honey, ya enggak gitu ya. Tapi kalau di rumah manggilnya nggak jelas Pak Amos. Maksudnya apa? Dia cuma begini, gitu ya. Itu ada tulang di tenggorokan Bu. Saya mesti apain suami begini? Diawetkan, dimuseumkan, kirim ke Ukraina ya. Saya selalu meyakini Tuhan yang kita sembah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Asal kita sungguh-sungguh berserah. Dan percayakan kuasanya yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang percaya. Rasul Paulus mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Rasul Paulus, tadi saya katakan ahli agama. Dia menguasai hukum Taurat dengan baik. Orang Yahudi itu harus menguasai 613 peraturan agama. Dia belajar seperti para ahli Taurat pada zaman itu. Tetapi ketika dia melayani, dia sadar bahwa keteladanan itu faktor yang sangat penting. Dia berkata bahwa jemaat Filipi dalam Filipi 4:9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pengaruh keteladanan itu melebihi kata-kata kita. Kata-kata kita itu cuma 7%. Intonasi kita 38%. Tetapi orang melihat apa yang kita lakukan itu 55%. Jadi kalau mau anak kita jangan merokok, bapak-bapak jangan kasih nasihat dengan rokok di tangan. Nah, jangan kayak papa ya. Papa udah tanggung nih, udah kecebur papa nih. Jangan merokok kayak papa ya. Nanti kamu sakit kayak papa nih. Nggak bisa. Sampai ayam tumbuh gigi pasti gatot, gagal total. Jangan suruh anak kita ke gereja tapi mama berkata, nah walaupun mama tidak ke gereja, tapi secara roh mama hadir di NDC. Jangan kaget besok sekolah online, dengan nongol, dengan onsite dengan nongol. Nah kok gak sekolah? Nah secara jasmani tidak hadir di kelas, tapi roh saya hadir di kelas. Itu keluarga roh gentayangan namanya. Example is another way to teach. Is the only way to teach. Profesor Albert Einstein, orang jenius. Paulus sudah mengatakan jauh hari sebelum Albert Einstein mengatakan, imitate me, then just I imitate Christ. Apa artinya menjadi Kristen? Kristen itu bukan karena pakai kalung salib yang besar yang tadi saya gambarkan. Bukan karena nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho. Bukan. Tapi Kristen, Kristianoi adalah orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Mahatma Gandhi pernah berkata, tokoh besar India pernah berkata,
If Christians would really live according to the teaching of Christ, as found in the Bible, all of India would be Christian today. Bahkan dia tambahkan lagi, if all Christians acted like Christ, the whole world would be Christians. Tetapi kemudian dia berkata, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Mother Teresa berkata, Gandhi felt fascinated at knowing Christ. He met Christians and felt let down. Kekristenan, saudara, yang dipimpin Roh Kudus, dimanapun dia berada, dia jadi contoh. Kalau saya mau tahu saudara dipimpin Roh Kudus, saya tanya sama orang-orang di kantor saudara, gimana bapak ini, gimana ibu ini? Kalau saya mau tahu seorang ibu dipimpin Roh Kudus, saya tanya sama pembantunya. Pembantunya berkata, Pak Pendeta, nyonya tuh betul-betul luar biasa. Nyonya bangun jam 4, saya bangun jam 6. Nyonya ke pasar, saya nge-gym, kurang ajar nih pembantu ya. Udah untung lu bisa kerja. Ya. Jadi artinya, orang di dekatnya pun akan berkata luar biasa. Saya baca buku saudara tentang kekristenan di Rusia beberapa tahun yang lalu. Masih di bawah wilayah Uni Soviet. Orang-orang Kristen dikatakan pekerja yang terampil dan dihormati. Orang-orang Kristen mendapat kepercayaan dalam bekerja. Hidup rukun dalam keluarga. Dan selalu menawarkan bantuan bagi orang lain. Saya baca hasil survei di Australia. Role models of faith, for faith. Perhatikan parents. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mother itu menjadi role model nomor 1. Lihat di bawahnya ada yang namanya pastors, ya minister, itu kalah. Minister, pastor, priest itu cuma 28%. Tapi mother 59%, father 40%. Jadi mama, boleh saya lihat tangan mama-mama yang hadir, mama. Ya, harus hadir di ibadah NDC 19 Mei nanti. Itu ibadah apa tuh? Ya. Mama-mama harus hadir di core. Kalau mama-mama nggak jadi berkat, diganti oleh mama lemon. Baru tahu loh. Saya baca perbedaan Jonathan Edwards di abad 19 dengan seorang penjahat Max Jukes. Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Seorang yang takut akan Tuhan. Max Jukes seorang kriminal. Dia keluar masuk penjara, dia udah jadi membership di penjara tanpa annual fee. Itu Max Jukes. Lihat generasinya Max Jukes. Jadi sampah masyarakat, gelandangan, narapidana, pecandu narkoba. Punya kebiasaan pencuri keturunannya. Keturunan perempuannya jadi pekerja seks komersial. Pembunuh-pembunuh yang mengerikan. Dan kota New York di abad 19 mengalami kerugian yang cukup besar. Bandingkan dengan Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan. Keturunannya jadi misionaris, pengacara, profesor, hakim, rektor, gubernur, kongresmen, bahkan satu jadi wakil presiden Amerika Serikat. Saya mau tanya orang tua, siapa yang mau anak cucunya diberkati Tuhan, boleh angkat tangan. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan lihat anak cucu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya suka menceritakan Andrew Chen yang menyelundupkan narkoba bersama gengnya. Ditangkap di Indonesia. Ini warga negara Australia, Andrew Chen. Divonis hukuman mati. Tapi haleluya, puji Tuhan. Di dalam penjara diterima Tuhan Yesus. Dan bukan hanya saudara diterima Tuhan Yesus. Tapi dia minta hidupnya dipakai Tuhan. Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Sehingga di dalam penjara dia punya pemuritan. Makanya jemaat Tuhan yang tidak memuridkan di dalam core, saya akan kirim ke penjara Gerobokan. Supaya kayak Andrew Chen memuridkan banyak orang dalam penjara. Salah seorang yang namanya Yongki Gunawan cerita. Setelah dia divonis hukuman mati, gerasinya ditolak oleh Presiden Jokowi. Dan akhirnya 2015 dihukum mati. Andrew Chen tetap melayani dengan sukacita. Jadi teladan, jadi contoh. Bahkan mungkin sudah pernah mendengar kesaksiannya. Menjelang ditembak mati di Nusa Kambangan. Dia tidak takut menghadapi maut. Dia berdiri, dia buka mata. Dan nyanyi lagu Amazing Grace. Nyanyi lagu rohani. Saya nggak usah bayangkan kalau yang nembak itu brimob dari Sumatera Utara. Orang Batak kan suka nyanyi.
Jadi pas denger Andrew Chen nyanyi lagu Amazing Grace, dia taruh senapannya, ikut nyanyi. How sweet the sound. Dia lupa, mesti nembak. Dia ambil kantong kolektor, dia edarkan di tahanan yang lain. Gitu. Sampai akhir hidupnya pun Andrew Chen diberitakan tetap jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Itu karena karya Roh Kudus yang ajaib dalam hidupnya. Saya simpulkan khotbah saya, apa ciri orang yang disebut sebagai tawanan roh. Orang yang dipimpin, dikuasai, influenced by the Holy Spirit. Yang pertama, dia menjadi saksi bagi Kristus. Dan yang kedua, dia jadi teladan bagi Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya.